Jadi emang nih agak obses nih sama kayak gitu. Pucet. Assalamualaikum. Oke guys, alhamdulillah. Gue nggak nge-vlog dari Jakarta karena ya bosen sih flow-nya Jakarta terus nyampe sini. Ini gue udah sampai di Madinah Al Munawwaroh karena gue akan start umroh dari Madinah. Alhamdulillah udah sampai di hotelnya di Movenpick, dan alhamdulillahnya lagi view-nya langsung ke Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Karena gue tadi belum sholat jamak asar, jadi gue mau langsung buru-buru biar kekejar nih karena bentar lagi mau masuk waktu maghrib. So kita langsung ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah udah selesai sholat isya juga. Jadi tadi habis sholat asar gue langsung nunggu maghrib karena itu tinggal kayak 15-20 menit lagi habis maghrib. Zikir, ya doa-doa lah namanya lagi di sini, perbanyak ibadah sampai isya. Ini juga udah baru pada keluar karena udah selesai isya. Jadi Nabawi ini malam minggunya ya gini, kumpul, sholat, ibadah, makan bareng. Bahkan yang keluarga-keluarga biasanya dia gelar tikar kayak gitu tuh. Masuk sih. Jadi kayak nggak merasa lost aja kalau lo jalan sendiri. Oke, sekarang gue mau kumpul, mau balik ke hotel dulu karena belum makan malam. Capek juga nih, suara gue udah mulai bindeng nih. Jadi kita makan dulu, makan malam, langsung istirahat karena gue pengen insya Allah nanti malam nih tahajud. Biasanya enak nih kalau tahun-tahun lalu gue sebelum kesini itu tahajud, habis itu bisa lanjut Raudah. Sekarang nggak bisa karena harus pakai aplikasi gitu, daftarnya kayak Peduli Lindungi. Hotel gue sebelah sono, terus kanan sampai. Tadi gue emang kocak aja, keidean maju terus sampai paling depan, sampai depan apa Raudah yang ada line putih. Padahal itu ya nggak akan dibuka juga, soalnya emang harus daftar kalau untuk masuk. Satu lagi gue lupa, pertama kali gue kesini itu kan gue langsung ke Mekah ya, direct Mekah langsung jor umroh. Tapi enak, abis itu endingnya santai di Madinah. Nah kali ini gue nyampe di Madinah dulu, abis itu baru ke Mekah. Jadi kayak lo adjustment suhu, adjustment lingkungan, adjustment makanan, perut, dan kondisi lo. Jadi mungkin ya insya Allah lah nanti lebih prima gitu saat di Mekah nanti. Enaknya hotel gue nih dari sini ke sini, tuh ada pintunya 226. Nah udah sampai nih di hotel gue, di kamar maksudnya. Gue tadi tukeran sama, jadi gue kesini bareng keluarganya Ivo. Itu ada Bang Erik, ada ada Kak Aim, ada Yumimi, ada Vegi, ada Yu Ajeng, sama papa mama gue. Nah tadi tuh si Ivo tuh gue berdua dapat kamarnya di ujung banget. Sebenarnya masih satu lantai, satu keluarga.
em, yang lainnya 8004, 005, 6, gue 8034, jauh cuy. Jadi kita decide buat tukeran kamar, bokap gue sama Bang Erik, karena apa namanya, ada cewek-cewek kan, nyokap sama Yu Ajeng sama adik Peggy kan bertiga, jadi di switch aja. Ini dia sebenarnya enak banget sih tadi kamarnya. Nah, langsung ke Masjid Nabawi. Ya Masya Allah lah, gue udah kenyang sekarang. Kita mau mandi, mau bersih-bersih, terus ya tidurlah, istirahat, karena nggak mau maksain juga nih. Suara gue udah mulai bindeng, takutnya besok malah nggak fokus, nggak nyaman, jadi sayang mubazir gitu, udah jauh-jauh kan. So keep watching for tomorrow, what we gonna do, I will report you, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah jam 9 pagi nih. Tadi sengaja gue nggak vlogging di subuh tadi, karena emang rushingnya karena baru bangun, terus ngejar subuh jamaah juga di situ. Pagi ini karena mau mendekati waktu duha, biasanya yang cewek baru masuk Raudhah. Cuman kan regulasi di Madinah sendiri sekarang itu nggak bisa ucuk-ucuk langsung masuk, guys. Guys. Jadi gue sembari nungguin Ivo kelar masuk ke Raudhah, gue mungkin kita bercerita di pinggiran-pinggiran pelataran Madinah hari ini. Yuk ikutin terus. Assalamualaikum. Akhirnya kita udah selesai dari rangkaian yang disusun oleh Ustadznya tadi. Yang cewek ke Raudhah, yang cowok dengerin apa namanya, ceramah dari Ustadz. Nih. Nih, current condition, Syekh kalau disuruh ngefotoin. Di agenda di sini tuh ya gitu aja, repeat, sholat, makan, balik hotel, repeat. Restoran sepi, kita taken duluan untuk lunch kita. Habis lunch mungkin tidur siang kali ya, sampai 2:30 lah asar di sini, kalau nggak salah jam 4 ya. Jadi 3:30 kita udah cabut lagi dari hotel ke Nabawi lagi, sholat, ya gitu terus lah. Kalau di sini tuh enaknya ada smooth, gitu, kalem, banyakin doa dan jalanin sunnah. Ya sekitar 13 atau 14 bulan di sana, lalu beliau kesini. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang menaiki onta sampai berjalan, ketika itu Kemana nih kita Bu Hajah? Kita sedang tur dulu. Lagi ngapain Bu Hajah? Coba Dengan explain. Mas Ali. Kita tadi lagi dikasih tahu sejarahnya Masjid Nabawi. Agak Nanti kenceng. selengkapnya ada di YouTube-nya Babang, dia akan menjelaskan. Nah kan ini Gumama itu, jadi mas adalah gomma ya gumu, itu awan yang mendung. Jadi Nabi Muhammad dahulu SAW ketika sholat, meminta sholat istisqa, kan sebenarnya di tanah lapang ya. Jadi dulu itu di tanah lapang, jadi beliau sholatnya di sini. Ya jadi ketika itu awan mendung, menaungi Nabi Muhammad SAW. Ini dibangun tahun 80 sampai 90 Hijriah oleh khilafah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Dia di sini bertemu. Yang nggak jauh ya rumah Nabi di sana, pokoknya ketika kalau ngeliat rumah Nabi, potongannya kubah hijau aja. Nah itu kubah hijau, itu rumah Nabi Muhammad SAW. Ya makanya yang di sini sholatnya, dan ketika masa Abu Bakar sholatnya di sana.
Jadi tanda Masjid Abu Bakar di sana. Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Ya, Masjid Abu Bakar. Ini dan yang putih itu belakang itu Masjid Ali bin Abi Thalib. Dahulu Pak orang-orang Iran sering nempel, cium, itu nggak boleh, maka sekarang udah ditutup. Tadi juga di Rauda banyak Betul. Assalamualaikum. Di Madinah sekarang jam 4 pagi, mana mau subuh, tapi sebelum subuh kan kawan ada amalan yang banyak bisa kita kerjain. Hikmat. Lupa aku bawa apa namanya, shawl. Ini masih mungkin 16 kali ini malam. Yaudah kita lanjut ke dalam lagi. Ivo tadi udah bisa gate karena cewek cowok kan gate beda ya. Yang cewek sebelah sana, cowoknya sini. Yuk lanjut. Udah selesai sholat subuh. Nah biasanya ada kajian kayak gini. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أنزل على ذلك شيئا أدخل جنة Ada قامنا juga yang apa namanya ngaji bareng. والحديث الذي Store ada yang tidur. Ya kan udaranya dingin jadi kayak keluar itu mager. Gue lagi di salah satu store yang ada di Nabawi. Bukannya apa gitu habis subuh belanja. Nah, bukannya beribadah tapi belanja. Sekalian. Salah satu sedekah belanja. Perspura halal. Istri. Di sini. Nah, Ini boleh. Boleh lah. Jadi emang nih agak obses nih sama Peggy. Boleh halal. Ya, Boleh nawar. Itu ya. Boleh nawar tapi Peggy. Ya. Halal. Halal. ada yang mau ke satu? Iya. Tuh. Masya Allah. Papa emang satu ya? Ini boleh. Itu boleh. Itu bahaya. Ini mana suami? Balu. Di mana suami? Mana suami? No. Mana suami? Mana suami? Tidak ikut. Tidak ikut. Ada. Suami lagi bekerja. Nawar. Tapi di Batu nih nggak mau nih. Gimana nih? Suami Rahmat. Halal lah. Sudah 450 ya? Halal. 450 ya? Ini tahu tidak? 720 ini. 180, 720. Kasih berapa lo diskon? 400. 240 diskon. 400 ini. Sir, coba. Tadi lagi lobby coklat nih sekilo. Ada deh. Coba semuanya sekilo. Udah keciri. Semuanya udah coba. Semuanya. Sudah 2 kilo. Ya. Kalau belanja di sini mantep nih dia. Halal. Bapak Rahayu. Thank you brother. See you. Mantap. Lo kalau pada mau belanja di sini nih, di Taibah ya? Ini di Taibah ya. Nah, masuk dari luar Taibah, ada tulisan Taibah masuk sini. Jadi patokannya tuh Hilton ya, Hotel Hilton. Ini Taibahnya. Masuk itu dia tokonya. Let's go. Aku mana? Enggak, Babang sini. Oh gitu. Mas ini depan. Kamu makanya jangan pakai ini ya, bingung. Mau lihat ID cardmu aku. Bisa guys, dia ngintil tuh mama gitu tuh yang pakai gituan. Kirain gue.
Ini dia jemaah bakso. Jauh-jauh yang dicari bakso ya. Welcome. Welcome. Ih. Alhamdulillah jemaah Puri Cipayung mendapatkan bantuan. Ini sambal ya Pak? Sambal apa? Istrinya Ya Allah, jadi saya dikirim semua. Gimana jemaah Puri Cipayung? Alhamdulillah ya. Dibilang ke mas saya biasa sebagai bawa istri sekarang bawa jamaah nih. Alhamdulillah udah sampai di Wolfie. Ini sih katanya semuanya 5 real. Nah, gue mau lihat nih. Tuh. Cek, oke. Ini nih tokonya nih. Tuh. Indomie. Lucu sih cara mereka display, kayak ditumpuk-tumpuk gitu, dibikin ininya apa, tower PM-nya loh, keren, mantap. Ciki itu satu dus-dus, jadi mereka nggak butuh rak, cuma ditumpuk doang kardusnya, terus dibuka ininya. Boleh juga sih konsepnya, jadi nggak banyak props. Nggak cuman Ciki dan ini ya, jadi ada lulur, kebutuhan-kebutuhan mandi, kebutuhan-kebutuhan pribadi sehari-hari. Tuh ada juga di sini, parfum, sikat gigi, shampoo, deodoran. Oke lah ini, mantep juga ya. Ini belanjaannya. Ambil. Assalamualaikum. Sekarang jam 2 pagi. Alhamdulillah kebagian jadwal ke Raudhah pas waktu tahajud. Bisa qiyamul lail juga. Ini antrean masuk Raudhah, jadi dipecah beberapa section, sebelah sini sama sebelah sono. Itu mungkin untuk mengurangi kayak putaran antrian gitu kali ya. Ya insya Allah lah, tapi nggak separah kemarin. Kayak kemarin tuh full area nih. Sore gue waktu itu nyoba yang ke Raudhah tanpa aplikasi. Insya Allah bisa doa di dalam buat teman-teman juga yang nonton, semoga juga bisa ngerasain experience ya di sini. Dan pokoknya maksimalin aja deh waktu saat di dalam. Kalau saran dari ustadz gue sih, mending sholat tahajud sampai, karena baru masuk masjid kan. Habis itu sholat sunnah apa ya, sunnah kayak sunat hajat, sunat tobat, yang kayak gitu-gitu boleh juga. Tapi kata dia dibagusin banyakin doa sih, karena tahu sendiri kondisi di dalam kan penuh ya, habis itu ya bikin nggak fokus gitu. Jadi mending doa aja gitu ya, insya Allah ikhlas semuanya lancar. Semoga teman-teman juga bisa pada kesini. Tuhan terima. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum. يا عم من هنا تفضل. Assalamualaikum.
Khattab. Assalamualaikum. ده ابو بكر ده ابو Assalamualaikum. هذا خالد. Alhamdulillah udah selesai dari Raudhah. Sistem antriannya oke sih, jadi kayak per batch gitu. Gini nih, dia jadi ada jalur kayak kotak. Bukan ini sih, maksudnya dibikin kotak gini, nanti ada beberapa section masuk, beberapa section masuk gitu. Terus sholatnya juga tadi nggak yang kayak zaman gue pertama kali kesini 2018 itu. 2018 buset, sujudnya aja lo kayak merungkuk gini saking penuhnya di dalam. Nah pas tadi sih kondusif banget, sampai kayaknya lo bisa selonjoran kaki itu masih aman, sampai ada yang ngumpet-ngumpet juga, itu tadi masih oke gitu untuk memperlama doa di dalam sono. Banyak triknya sih. Kalau kalian yang nonton bisa kesini juga ya, amin. Kita hari ini mau city tour. Bis juga udah pada ngantri nih. Let's go. Ini karena VVIP asik. Alhamdulillah barakallah. Jadi bisnya ya keluarga kami doang. Ini percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Jadi udah lihat kan cetakannya. Terus sama ada Al-Quran dari berbagai bahasa. Jadi setelah kalian melihat percetakan video. Jadi setelah kalian melihat percetakan tadi, keluarnya tuh dikasih Al-Quran. Masya Allah. Surprise. Nah, Al-Quran semua nih. Alhamdulillah. Tuh dapet free. Free. Jalan haji. Jalan haji. Jalan haji. Jalan. Kaim yang ngomong. Taunya orang. Wafat di sini atau syahid di sini dan kemudian dimakamkan di sini adalah paman Rasulullah yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang saat itu juga mendapat julukan Asadullah atau singa Allah. Singa Allah. Dimakamkan di sini. Kita bersama-sama memberi. Nah, kita udah pindah lagi nih guys di Masjid Kuba. Tahu kan sunahnya apa? Ada hadis yang mengatakan kalau kalian kesini dengan keadaan berwudu dan sholat di dalamnya, itu pahalanya setara umroh. Nah, kurang lebih masih sama kalau bagian interior. Masih ada garmen-garmen di atas biar nggak panas banget, tapi ada udara masuk gitu, nggak terlalu sumpuk. Section sono buat yang mau baca Quran ya sama percis sama yang video gue sebelumnya sini nih. Terus apa lagi? Oke, kita sholat dulu deh yang penting biar dapat pahala umroh insyaallah. Last day di Madinah. Sekarang waktunya mau zuhur dulu. Ini dari sini nanti gue mau cabut ke Mekah naik kereta cepet. Estimasi perjalanan tuh 2,5 jam lah dari Madinah ke Mekah. Ya, ini gue agak rushing karena pengen di saf yang depan. Sekalian lihat ya, udah mulai rame.
والنعمة لك والملك لا شريك لك. It takes 2 hours to Mekah. Insya Allah dibanding naik bis yang 6 jam lebih singkat. Gimana Pak Ibrahim? Sudah siap? Siap. Oke. Tabarakallah. Keretanya kayak Jepang, keren deh. Jemaah gue mana nih, jemaah gue? Jemaah Puri mana, jemaah Puri? Siap ya Bang ya? Bismillah ya. Siap ya. Tapi oleh-oleh banyak nih. Masya Allah. Di dalam kereta tapi masih nunggu untuk jalan. Kami dong disorot, kami dong. Masya Allah. Udah enak. Iya benar. Coba testimoni. Halo. Munatur, Munatur emang best service deh. Apalagi kalau kalian naik ini minta mutawifnya Mas Ali ya. Ustadz Ali. Request kalau request Mas. Bagus exposure. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pin. Sorry guys. Alhamdulillah kita udah nyelesain proses umroh. Bukan umroh, sorry, tawaf sunnah. Di Mekah juga cuacanya sekarang mendung, tadi habis hujan. Sekarang waktu mendekati zuhur, jadi mendingan gue stay di sini untuk bisa sholat depan Ka'bah. Udah selesai, sekarang kita makan siang dulu karena di luar hujan juga, tidak ada aktivitas. Bisa makan siang dulu. Kelar makan, lanjut tawaf sunnahnya ibu-ibu. Belanja, jangan belanja tanpa ibu-ibu ya. Semua tadi mana Ibu? Oh, kita mau pakai yang oleh-oleh. Satu lagi mana pengen kok? Lakinya pusing. Gak kerasa udah asar. Udah selesai sholat asar, sekarang mau ke kamar dulu karena masih hujan nih. Mana-mana juga lesu. Tuh rame juga. Nah, Hotel Fairmont ini nih bawahnya Zamzam Clock Tower ini pintu masuknya. Terus juga ada mall-mall di bawahnya, ya pakai 3-in-1 lah. Ini katanya tiramisunya enak banget nih. Kue, ada jus juga. Baru kelar sholat subuh, habis ngaji juga. Jangan lupa surat Al-Kahfi ya setiap Jumat biar dijauhin dari fitnah Dajjal. Ini gue sekarang udah mau balik lagi ke hotel, mau sarapan karena kita ada agenda juga nanti. Nah,
sekarang udah di kamar gue, udah sarapan tadi juga. Oke, mau rebahan sebentar nih karena nanti sholat Jumat. Habis sholat Jumat kita ada agenda city tour ziarah. Kita lihat kayak agenda haji gitu deh. Mekah sekarang nih agak penuh karena liburan anak sekolah. Tuh, lihat deh, nggak ada yang nggak pakai baju selain warna putih sama hitam. Jadi emang dikhususin umroh nih untuk bisa tawaf sunnah atau tawaf wajibnya ini harus pakai ihram yang cowok. Kalau cewek sih bebas sih. Baru selesai sholat Jumat. Di sini rame juga. Ternyata lantai 2-nya. Lantai 3 ring. Yang tawaf kalau nggak pakai ihram bisa di lantai 2 dan lantai 3. Rooftop sebenarnya bisa juga sih, cuman lagi ada pembangunan. Jadi nggak bisa visit ke sono. Oke teman-teman, kita udah sampai di Jabal Tur, gunung yang dulunya bersejarah sih. Waduh. Jabal Tur ini tempat persembunyiannya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq, ya, yang dimana beliau bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari karena dikejar-kejar orang Quraisy. Ya, karena dikejar-kejar orang Quraisy, ya, yang dimana maka di sana ya, maka di sana Ka'bah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, ya, Madinah itu di sebelah utara. Ya, utara, cuma Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq dia mengelabui orang kafir Quraisy, larinya ke utara, jadi menjauh, Pak. Ya, jadi menjauh, ya, jadi menjauh. Akhirnya orang kafir Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, saya akan berikan 100 onta. Sekarang harga 1 ontanya aja kurang lebih 5.000 sampai 30.000 rial. Kurang lebih 122 juta. Dikali 100 ya, berapa M tuh? Untuk menemukan jasad Nabi Muhammad SAW mati atau hidup, ya. Akhirnya tidak ditemukan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy mengira itu sudah berhijrah, ya, sudah pergi ke Madinah. Tapi para pasukan kuda Quraisy dan para pencari jejak, ya, jejak dahulu ada para pencari jejak mencari sesuatu gitu, ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melihat orang kafir Quraisy di atas Gua Tur. Gua Tur itu seperti goa tapi batu yang berlubang, yang dalamnya kurang lebih 1,25 meter, ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW la tahzan innallaha ma'ana. Nah, itu yang seringnya kita kuat dengar itu di sini. Ya, di sini ininya terjadinya. Ketika itu Nabi Muhammad Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, orang kafir Quraisy itu di atas kita, ya. Jikalah mereka melihat kaki mereka sendiri, kita pasti akan ditemukan." Ya, kata Abu Bakar. Maka kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bilang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa perasaan kamu, ya, jika kita berdua yang ketiganya adalah Allah?" Ya, maksudnya jangan takut, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kurang lebih itu cerita singkatnya di Gua Tur ini, dan ini kurang lebih tingginya 748 meter. Ya, jadi sampai di Bukit Arafah. Nah, di depan gue ini sekarang udah ada Bukit Arafah, yang mana biasa dipakai wukuf para haji berkumpul di sini nih dari zuhur sampai maghrib. Memang rukunnya haji itu wukuf di sini. Insya Allah mudah-mudahan gue dan yang nonton bisa haji, ya, amin.
satu saya kata. Itu dari Mina, nanti kita terakhir ya satu Masjidil Masyhad. Ketika itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ketika itu berubah menjadi domba. Dan kereta cepat langsung ada di Jamarat tersebut. Ya, dari jam 5 sampai jam 6. Nah, kita mau ke museum Al-Wahyu nih. Sudah? Let's go. Oke. Silau. Masya Allah, LED-nya kencang banget. Guys, di Museum Wahyu ini itu bercerita tentang gimana wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke nabi-nabinya. Terus juga di dalam tuh ada miniatur gua hero, guys. Sayang gue nggak boleh nge-record karena ini emang belum official buka. Jadi mohon maaf sekali nih nggak bisa show ke kalian. Overall oke. Karena apa? Proyektor terus dioramanya itu keren banget. Kayak bikin lo gila. Keren. Nah, dari bentuk dan laser proyektornya tuh perfect match. You should come, insyaallah. Alhamdulillah kita udah sampai di kota Thaif. Ya, ini destinasi pertama kita, Masjid Ibnu Abbas. Nanti penjelasannya dari Mutawif kali ya. Cuaca di sini juga enak sih, sejuk. Katanya di forecast weather itu 13 derajat. Dan juga di sini juga banyak yang jualan-jualan. Ini juga ada mobil es krim lagi. Oke lah. Jadi kalau kalian umroh, ya ini bisa jadi opsi nih wisata ke sini. Karena emang areanya sejuk, terus jajanan juga banyak. Jajanan terus. Ini ikonnya kota Thaif katanya. Terus masjid dan kuburan Ibnu Abbasnya di belakang. Gitu. Ya sisanya ya biasa aja sih, kayak masjid pada umumnya dan area pada umumnya. Jadi bisa sholat duha atau ini nggak ada kayak amalan-amalan khusus gitu. Oke. Ada mobil. Ini tokonya nih yang tadi digambar. Ini tempat proses penyulingannya yang tadi. Jadi inti sari-sarinya ini dari pucuk-pucuk bunga itu disaring, disuling sampai mendapatkan ekstrak terbaik di sini nih tempatnya. Terus dijual ya di sini. Gitu. Nah, ini udah tersaji nih makanan khas Arabia. Masya Allah. Jadi cabai yang gue kira pedes nih yang hijau ini. Ayo paprika kali pakai lalap. Masya Allah. Masih ada sambal terasi bisa dicicipi. Ada. Thaif ini ada kayak wisata cable car. Ini tempat beli tiketnya nih. Berapa satu tiket? Satu tiket berapa? 100 rial. Tuh 100 rial. Bolak-balik ya, bukan one way. Bukan one way. Kalau mau just tip lewat best friend bisa 400 rial tapi aja. Sini aku akan take over. Coba. Permisi. Jadi sekarang kita lagi mau naik cable car dulu. Ini namanya Telefrix, nggak pakai S deh. Ini adalah jamaah-jamaah yang munatur. Ini Bu Mimi, ini kebetulan datang dari Palembang. Orang Bank Mandiri. Semangat ya Bu Mimi. Ini adalah Vegi, single sedang mencari jodoh guys. Ya. Ini? Ini
juga sedang mencari jodoh. Nggak ada yang bercanda kalau itu sudah ibu beranak 2 ini, maaf ini udah punya ya. Yang ini jangan lagi di tag. Oke. Oke, sekarang kita mau sholat dulu. Tunggu sebentar ya. Ini aku akan kembalikan lagi ke suamiku tercinta. Wah, oke. Pokoknya ikutin terus. Sholat. Dadah. Coba baca doa safar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ke bawah ini. Allah. Kamu lihat. Ya. Videoin bawah, Mah. Jalan sana, Mah. Pucet bersama Pako pucet Dikasih getaran, dikasih goyangan. belakang gue ini itu pusat awalnya kita berangkat. Nah, turun di sini itu ada apa namanya masjid, sholat dulu tadi. Nah, ini kita mau lanjut naik ke atas sono lagi. Wih, siap-siap ya. Kita aja lah kali ini. Ayo, Bismillah dulu, Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma bajreha al-khaf. Narobil gofurur rahim. Harusnya kan Allahumma barik lana. Take off. Ente kadang-kadang pucet ente, saya perhatiin ente. Astagfirullah. Kita mulai take off. Ini gue yang Jangan, Pak. Guys, balik lagi nih gue di Masjidil Haram. Udah wudu juga dan sekarang gue mau sholat maghrib karena 20 menit lagi itu udah azan. So spare time waktu buat dapet saf yang agak depan. Nah ini khusus untuk yang ihram nih guys. Ini nggak bisa salah-salah masuk yang gue bilang kemarin. Kita lanjut lagi ke dalam. Nikmati last day di sini karena jam 2 nanti gue harus fight back ke Jakarta. Dan bisa kesini lagi. Begitu juga teman-teman yang nonton ya. Ini lagi rame-ramenya emang. Oktober, November, Desember tuh peak season. Jadi kalau kalian mau kesini, ya better sebelum sih. Terus juga FYI, kalau kalian mau kesini bawa GoPro, untuk masuk Masjidil Haram, menurut gue lo renungin deh kalau mau ngerekam pakai GoPro, karena gue 2 kali ketangkep disuruh hapus videonya, bukan dirusak atau diambil sih, tapi kayak diliatin videonya terus dihapus gitu. Sayang aja menurut gue gitu, lo dapet footage yang bagus ternyata disuruh hapus kan sedih ya. Jadi mending pakai handphone kayak gue sekarang. Kalau pakai handphone dia mau streaming kayak apa, lo mau live kayak it's okay, no problem. Nah, kita cari shot yang paling depan nih. 2018 lalu itu tuh ini masih enak, masih bisa lihat ke bawah, bawahnya Ka'bah. Tapi ini gara-gara ada pembangunan tower, jadi ini ketutup semua men, sedih banget. Tuh, keblok. Itu keren banget ya. Yang penting kita dapat diskon ya. Yang penting Sister udah approve. bagus.
penting enjoy. Ini lagi mangkal banget sih. Cocok kok yuk mangkal. Jadi nih buka toko PMK di sini. Jadi nih. Gimana? Dikasih bonus loh gokil. Juragan parko. Keren pun. Pistol gue. Gini-gini Haji baru pulang. Set. Oh rame nih kamar, ya kan ada apa? Perasaan gue pas tadi mau ke Masjidil Haram, gue cuman apa namanya kayak ngasih sign untuk bersihin nih kamar gue. Gitu. Nah kirain bersihin kan gue udah mau lewat aja gitu baru bersihin. Ternyata bibi ini. Sandal? Nah nih. Jadi gue lagi ini lagi dong labu. Masya Allah, Masya Allah. Shalom brother. Thank you, brother. If you want to go visiting Mecca, you should stay in Fairmont Mecca Hotel and meet this guy. Nah guys, karena hari ini hari terakhir gue di Mekah, jam 2 nanti mau balik ke Jakarta. Jadi gue mau tawaf wada nih habis sisa nanti. Terus gak boleh balik-balik lagi katanya sih. Jadi ya habis sholat isya, tawaf wada, balik hotel, packing, langsung flight jam 2. Berhubung udah mepet waktu isya, kayaknya gue gak kejar buat dapet di syaf yang depan. Jadi gue mutusin di S2, lantai S2 nih. S2 itu ada musola yang view-nya langsung ke Ka'bah. Tuh ya, ini dia nih. Oke guys, alhamdulillah udah sampai hotel, udah mandi juga. Agak-agak dingin sih, ini AC-nya emang dingin banget nih hotel, kacau. Berhubung kita jalan nanti jam 12, udah mandi juga, koper juga udah diangkut tadi jam 10 karena sebelum proses kita berangkat, travelnya tuh recheck dulu mulai dari koper, weightliftingnya, maksudnya apakah overweight, nanti dikasih tahu nih kopernya overweight, nah, ada yang bisa diakalin nggak atau dikurangin atau di adjust lagi lah gitu. Karena harus boarding jam 2 malam, jadi gue udah mandi, udah rapi, siapin segala macamnya, tinggal nunggu bis yang katanya datangnya jam 12. Karena di sini di hotel area bintang 5 ini itu tuh nggak boleh asal masuk bisnya, asal cuk parkir masuk nunggu jemaah naik ke bisnya tuh nggak bisa. Jadi di sini tuh butuh surat izin masuk. Itu tadi karena bintang 5 kali ya, jadi agak tight banget security-nya. Terus alhamdulillah. Jadi travel gue udah sangat cepat ya. Jadi per troli udah dikasih jam-jam, kopernya udah dikasih tahu satu-satu semuanya, mantap, mau natur keren. Nah kita udah sampai di bandaranya guys, sepi sih, ya iyalah karena masih jam 5 sekarang. Ternyata di Jeddah tuh sejam setengah sampai Mekah Jeddah tuh sejam setengah. Kita mau check in dulu sekarang karena kopernya lumayan banyak. Gede-gede lagi. Alright, kita udah masuk gate-nya. Sekarang kita mau masuk ke pesawat karena sebentar lagi kita mau take off. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, aghfir. Pesawat udah dapat tempat duduk juga. Kebetulan ada pesawat
nyampe. Thank you guys for watching. Terima kasih yang udah nonton, yang udah setia sampai habis ngikutin gue kegiatan gue selama di Madinah, di Mekah. Gue harap video ini bisa menghibur atau menjadikan inspirasi untuk kalian lebih memilih umroh dulu daripada traveling jauh-jauh. Terima kasih. Insya Allah juga buat teman-teman yang pengen umroh, semoga dimudahkan dan dikasih rezeki juga ya kesini. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan subscribe, komen juga di bawah video yang kayak gimana lagi nih yang kalian udah nonton. Oke, gue akan kasih semua perjalanan video yang akan gue travelingin, semua negara, semua daerah yang akan gue travelingin gue akan upload kalau kalian udah subscribe. See you guys on the next video. Bye.